Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder B4I, yang saya hormati Bapak Randi Pratama Multikusuma MPD selaku Direktur B4I, yang saya hormati Bapak Novel Abdillah selaku narasumber pada kegiatan sore hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang pada kegiatan kami di Guru Inovatif Indonesia, terutama di kegiatan workshop virtual presentasi interaktif dengan FISME, Bapak Ibu. Saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa. Semoga kegiatan ini tidak menghalangi ibadah Bapak Ibu dalam menuntut ilmu, gitu Bapak Ibu. Dan kemudian pada sore hari ini kembali saya ingatkan bahwasannya kegiatan kami ada rekamannya, direkam, sehingga nanti mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti secara penuh, Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali melalui rekaman yang akan kami bagikan nantinya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi seperti daftar hadir, kemudian sertifikat dan lain sebagainya, karena hal-hal tersebut sudah kami siapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri, sehingga nantinya Bapak Ibu dapat mempraktekkan dan menerapkan pembelajaran yang sudah disampaikan melalui kegiatan ini kepada peserta didik pada instansi masing-masing, gitu Bapak Ibu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, langsung saja untuk hari kedua ini saya persilakan kepada Bapak Novel Abdillah untuk menyampaikan paparan materinya. Silakan Pak Novel. Oke, terima kasih Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, sudah terdengar jelas. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, senang rasanya di sore yang cerah ini ya. Alhamdulillah tidak mendung. Nah, kita masih diberi kesempatan. Ini adalah hari yang kedua Bapak Ibu, di mana kita akan belajar bersama lagi, memperdalam hal-hal yang mungkin kemarin masih belum dapat gitu ya Bapak Ibu. Kita coba perdalam lagi di hari yang kedua. Kita masih tetap membahas tentang presentasi interaktif dengan memanfaatkan platform isme.co, dan nanti harapannya Bapak Ibu ada informasi-informasi tambahan gitu ya, ada informasi baru yang mungkin Bapak Ibu bisa terima. Dan Bapak Ibu di sini nanti saya akan mencoba membuat sebuah desain tentu dengan kaidah-kaidah standar ya, standar dari bagaimana kita mendesain secara visual slide presentasi yang interaktif. Kemarin kita telah berbicara 5 tips. Bapak Ibu, ada 5 tips untuk menyusun slide dengan bagus ya, dengan bahan presentasi dengan baik, yaitu sering kita sebut dengan slide. SLIDE. Mungkin Bapak Ibu masih mengingatnya gitu ya, dan harapannya nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini mungkin membuat bahan presentasi dan Bapak Ibu bisa memahami kaidah-kaidah. Nah, di hari yang kedua ini Bapak Ibu, kalau kemarin dari sisi desain ya, pemilihan warna, layout ya, kemudian kejelasan. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang tipografi. Ya, sebab kenapa kok tipografi ini penting? Karena
tidak semua ya Bapak Ibu font yang disediakan itu bisa semuanya kita pilih untuk membuat presentasi interaktif. Tipografi kita akan mengenal karakter-karakter font yang cocok dengan psikologi kita, dengan perasaan kita, atau dengan siapa presentasi ini nanti akan kita buat, maka ada karakter-karakter khusus yang bisa kita pilih. Ada jenis font tertentu yang bisa kita ambil. Jadi tidak sembarang comot, kemudian ini font kok menurut saya bagus, ternyata setelah dipakai tidak sesuai dengan karakter. Baik Bapak Ibu, nah ini sekilas ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba bahas presentasi terlebih dahulu. Nah sebelumnya Bapak Ibu, siapa yang sudah mendaftar ISME? Mungkin Bapak Ibu bisa di kolom chat ya, siapa yang sudah mendaftar, minimal telah menggunakan akun Google ya untuk daftar di ISME. Boleh? Siapa saja nih Bapak Ibu? Sembari saya masih membuka bahan tayangnya. Nah, ini udah ada beberapa ya, Ibu. Ada Ibu Eli, Ibu Eva, wow, luar biasa ya. Mana baru 2 orang nih Bapak Ibu. Padahal yang ikut lumayan banyak ya. Oke, Bapak Ibu. Ada Pak Lovis. Wow, mantap. Ya, sudah Pak. Sudah mencoba membuat. Baik Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas tentang tipografi. Mari kita mengenal karakter-karakter apa yang ada dalam font ya. Nah, cara membuat presentasi interaktif dengan ISME. Saya Noval Abdillah, kemarin sudah berkenalan ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kaidah menggunakan font dalam membuat presentasi? Mungkin ada yang sudah tahu Bapak Ibu. Boleh kita sharing ya. Sharing, kita diskusi. Bapak Ibu, monggo silakan manfaatkan kolom komentar. Atau mungkin dengan stiker juga boleh ya Bapak Ibu. Kalau misalkan apakah Bapak Ibu sudah tahu, kasih jempol gitu boleh. Silakan ya. Ini pertanyaannya nih sebelum kita mulai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah sudah mengetahui gimana kaidah menggunakan font dalam membuat presentasi? Boleh merespon di kolom chat mungkin atau di stiker, silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, ada Ibu Reni belum? Ini ada Bu Eli juga masih belum. Baru 2 orang dulu. Padahal yang ikut. Yuk, yuk, yuk. Mana nih? Ibu Istiqomah sudah tapi belum terlalu jelas ya. Ada Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati, oke, belum Pak. Mana lagi? Bu Eva menggunakan font sering, tapi untuk kaidahnya masih belum tahu. Oke. Terus Ibu ini belum. Ya. Ibu Eti belum Pak. Maaf baru masuk ya. Selamat bergabung ya Bu Eni. Oke. Nah, baik ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan berkenalan dengan tipografi. Ya, kalau kemarin kan kita berkenalan dengan tips gimana caranya membuat slide yang menarik. Ada layout juga. Nah, di sini kita fokus kepada pemilihan font. Ya. Nah, Bapak Ibu, nih kaidahnya. Ya. Jadi, Bapak Ibu, apakah ini unsur yang baku? Ya, ini bukan satu-satunya unsur yang baku tentang kaidah penggunaan font ya. Tetapi ini sering digunakan. Jadi kaidah-kaidah ini sering digunakan dalam membuat desain presentasi. Pun demikian misalkan mau membuat juga poster atau mau membuat flyer itu sama juga. Ya. 1. Jadi maksimal menggunakan 3 jenis font. Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam slide presentasi itu usahakan maksimal menggunakan 3 jenis font yang berbeda. Bagus kalau misalkan hanya satu jenis font saja. Nah, itu bagus. Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Ya.
Kenapa demikian? Kenapa kok hanya dibatasi 3, Pak? Kalau lebih gimana? Nah, jadi Bapak Ibu, karakter dari penggunaan font yang banyak itu tentu akan semacam orang itu akan kehilangan informasi. Contohnya begini, font yang di atas itu font retail, font yang di tengah beda lagi, font yang di bawah beda lagi. Padahal antara rangkaian yang di atas, tengah, dan bawah, gitu ya, itu merupakan satu informasi yang utuh, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kalau fontnya itu berbeda, maka kita akan menganggap bahwa atas, bawah, dan tengah itu bagian yang terpisah. Nah, ini yang kita maksudkan. Mari kita coba, kita coba bandingkan, ya. Kita ambil 3 jenis font, kemudian Bapak Ibu bisa bereaksi dengan yang kita lakukan. Yang kedua, kaidahnya, hindari pewarnaan yang samar. Contoh kayak kemarin, kontras ya. Bahwa background-nya putih, maka fontnya harus gelap. Bapak Ibu. Maka tulisannya harus gelap. Sebaliknya, kalau background-nya gelap, maka kita mewarnai font itu harus terang. Jadi ada kontras yang berbeda. Ya. Nah, kalau mirip-mirip itu gimana, Pak? Misal kayak kemarin ya Bapak Ibu, background-nya hijau, kemudian teks, color teksnya ternyata hijau tua ya. Nah, ini ya menjadi kurang. Baru bisa terbaca kalau benar-benar dekat. Ini maksudnya. Tapi kalau dari jauh samar. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu di sini beri penekanan pada kata atau kalimat penting. Tuh, contoh. Ini saya juga menggunakan ya kaidah dengan menggunakan kaidah penggunaan font. Jadi yang saya tekankan di sini ada kalimat atau kata pentingnya, font. Kemudian saya beri warna berbeda dan saya cetak tebal. Salah satunya ya. Nah, ini bisa dipahami nih Bapak Ibu ya. Jadi beri penekanan, ada penekanan pada kata atau kalimat yang penting. Cara memberikan penekanan gimana? Oke, boleh dengan menggunakan warna berbeda atau boleh dengan menggunakan font ya, tebal atau tipis ya, atau garis cetak miring ya, seperti itu. Nah, yang saya manfaatkan di sini, saya menggunakan keduanya, saya cetak tebal dan saya warnai berbeda. Oke. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu ya. Yang keempat di sini, hindari penggunaan huruf yang sempit dan kecil. Contoh misalkan, terlalu rapat. Nah, ini sangat tidak nikmat ya. Contoh seperti apa? Oswald. Nanti kita cari. Ya, karakter-karakter fontnya terlalu sempit. Sehingga sulit untuk dipahami, sulit untuk dibaca. Ya. Nomor 5, untuk bagian isi atau body, gunakan font yang mudah dibaca. Nah, seperti apa nanti yang mudah dibaca? Karakternya seperti apa? Nanti ada Bapak Ibu ya, yang khusus yang nomor 5. Nomor 6, sesuaikan jenis font dengan tema. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat laporan tentu berbeda jenis fontnya dengan membuat undangan. Nah, bisa dipahami nih Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu membuat laporan, tentu jenis fontnya akan berbeda dengan Bapak Ibu membuat undangan. Bapak Ibu membuat materi di slide atau materi presentasi untuk kelas 1 SD, tentu jenis fontnya berbeda dengan Bapak Ibu membuat presentasi untuk siswa kelas, misalkan kelas 12. Ini berbeda. Ada karakter-karakter yang harus kita pahami. Maka di sini harus menyesuaikan dengan tema. Oke. Bagaimana cara memilih font dalam membuat presentasi? Nah, maka kita perlu mengenal yang namanya tipografi ya. Kita lanjut. Nah, bahwa pengertian tipografi di sini adalah sebuah ilmu kemampuan menata huruf atau aksara untuk sebuah publikasi visual. Jadi publikasi yang bisa dilihat, baik cetak maupun non cetak ya, baik misalkan secara elektronik maupun mau dicetak ya. Harapannya dengan menerapkan tipografi,
pembaca dapat mendapatkan kesan tertentu. Jadi ada perasaan tertentu. Waduh, bagus ya desainnya. Saya melihat itu kok adem gitu. Wow, keren ternyata saya melihat desain itu. Ornamen banget gitu, banyak ornamennya. Jadi ada kesan. Dan merasa nyaman saat membaca. Ini yang paling penting. Menimbulkan kesan yang positif dan merasa nyaman saat membaca. Lanjut, Bapak Ibu. Jadi tipografi itu adalah kemampuan menata huruf. Menata itu mulai dari memilih, menempatkan, ya, dan seterusnya. Nah, ada 5 jenis font, Bapak Ibu, yang bisa kita klasifikasi, ya, yang bisa kita klasifikasi, bisa kita kelompokkan. 5 jenis font diantaranya serif, Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua adalah sans serif. Yang ketiga script, yang keempat monospace, yang kelima dekoratif. Jadi ini 5 jenis font. Dan kelima-limanya ini nanti memiliki karakter dan kesan yang berbeda bagi yang menikmati. Ya, memiliki karakter dan kesan yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama, serif. Apa sih Pak serif itu? Serif adalah huruf yang berkaki. Jadi ada kakinya ya Bapak Ibu. Atau memiliki kait di setiap ujungnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah lembut, feminim. Nah, ini. Contoh fontnya ini Bapak Ibu. Tuh. Jadi di setiap ada ujungnya itu ada lebihnya, ada kaitnya. Ya. Contohnya font Times New Roman. Ya. Times New Roman salah satunya di sini. Ada lagi contohnya font Bookman Old. Nah, ini kesannya. Jadi, Bapak Ibu, kalau menyandingkan kesan klasik, anggun, lemah lembut, gitu ya, nuansanya retro, maka Bapak Ibu bisa menggunakan jenis font. Ya, jenis font serif. Oke. Kita pahami nih faktornya ya. Lanjut. Sans serif. Kalau tadi serif itu ada pengaitnya, ada ekornya ya di setiap ujung-ujungnya itu, maka sans serif ini lawannya, Bapak Ibu. Ya. Istilah sans berasal dari bahasa Prancis. Sans artinya tanpa. Nah, kalau sans serif artinya tanpa ekor atau tanpa serif ya, Bapak Ibu. Jadi ini ciri-cirinya memiliki ketebalan yang sama. Dari ujung ke ujung itu tebalnya sama. Kesan. Oh, kesannya hurufnya tegas, modern, fungsional, dan efektif. Nah, sehingga kenapa orang membuat laporan itu kok tidak menggunakan huruf yang tadi. Ya, Bapak Ibu. Jarang sekali. Laporan kalau enggak Calibri, Arial, atau yang lain. Ya. Sans serif yang lain. Itu laporan. Jarang orang membuat laporan itu kemudian menggunakan huruf Bookman Old yang ada pengaitnya. Ada Times New Roman ya. Sehingga kesannya di situ yaitu tadi lemah lembut. Nah, kecuali undangan ya Bapak Ibu. Karakternya undangan, gimana kita mengundang orang, mungkin karakternya harus dengan lemah lembut, ya kan? Seperti yang kita sampaikan di sini. Feminim, anggun, dan seterusnya. Ya, inilah kesan atau karakter yang dimiliki oleh masing-masing font. Oke, lanjut. Ya. Nah, kalau tadi sans serif, nah sekarang script. Apa sih Pak script nih? Nah, coba kita lihat contohnya. Script ini yang keriting-keriting ini ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat tuh. Nah, bahwa huruf yang memiliki gaya goresan seperti pena
handwriting, tulisan tangan ya, atau kuas seperti kaligrafi, di sini dijelaskan, memiliki ciri khas khusus yang terhubung satu sama lain. Jadi antara huruf satu dengan yang lain terhubung, maka huruf jenis ini menunjukkan keindahan, vintage, klasik, ya, retro, dan kesannya itu adalah spesial atau aktif. Makanya Bapak Ibu, kenapa di desain-desain itu, contoh misalkan menulis kutipan itu banyak menggunakan kutipan menggunakan font handwriting, atau kutipannya itu dicetak huruf keriting kayak ini ya, huruf tegak bersambung. Nah, ya kesannya supaya ini tadi, ada kesan spesial, ada kesan akrab. Contoh lagi misalkan surat undangan sebagai wujud perasaan, ada hari, ada momen spesial gitu ya. Kemudian ini hari bahagia, ada sebuah perasaan atau ungkapan, maka rata-rata undangan itu dibuat dengan menggunakan jenis huruf script. Memang ini tidak sempat terpikirkan ya Bapak Ibu. Benar, saya pun mungkin memilih font juga alah sembarangan aja. Yang penting dicocok-cocokkan. Ya kan? Mungkin dari Bapak Ibu sebagian yang ada di sini juga sama dengan saya awalnya. Nah, tapi setelah ini karena Bapak Ibu sudah tahu dengan karakter masing-masing font, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Jadi seperti ungkapan perasaan ya, kemudian kata-kata bijak, maka cocok dengan menggunakan huruf script keriting. Nah, lanjut. Monospace. Apa Pak monospace Pak? Bahwa huruf monospace ini adalah jenis huruf yang melintang dengan karakter memiliki lebar sama secara vertikal. Ya, lebarnya sama secara vertikal. Terus jenis huruf ini banyak digunakan oleh programmer untuk coding dan untuk performa teks. Nah, ini contohnya. Ya, jadi kayak mesin ketik, ketikan lama ya. Jadi secara vertikal lebarnya ini sama antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu mau bernuansa menggunakan monospace, apa Pak yang cocok? Itu tadi. Contohnya misalkan programmer ya, orang-orang IT misalkan ingin menggambarkan tentang ini loh, tentang IT, ini loh tentang coding. Nah, Bapak Ibu gunakanlah ini monospace. Oke. Nah, jadi itu karakternya. Terakhir nih dekoratif. Ya, dekoratif. Oh, jadi sangat dekoratif. Font ini ada juga yang menyebutnya sebagai font display dan font ornamental. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, font display atau font ornamental. Jenis font dekoratif ini memiliki ciri yang tidak beraturan. Jadi pokoknya dekoratif sembarang gitu bentuknya. Agak sulit untuk dibaca dan tidak cocok untuk digunakan pada bagian isi. Biasanya Pak digunakan untuk apa? Desain logo. Nah, ya, itu bisa pakai ini ya, Bapak Ibu, dekoratif. Contoh misalkan display. Contoh misalkan nama ini ya, Bapak Ibu, nama ruko misalkan itu pakai font yang seperti ini cocok. Ya. Misalkan nama dari sebuah toko ya. Itu bisa pakai font display atau font dekoratif. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi ada 5 tadi.
Bisa Bapak Ibu menyebutkan apa kelimanya dari yang pertama? Yang pertama ada serif. Yang kedua apa Bapak Ibu? Mana nih? Silakan gunakan kolom chat ya Bapak Ibu. Mana? Ya. Yang kedua adalah non serif. Oke, bolehlah non serif. Tapi lebih tepatnya sans serif. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Mungkin bisa langsung disebut. Nah, ini ada Pak Isaka, ada Ibu Lovis ya. Ada Ibu Yosmai juga. Yang ketiga script, bagus. Jadi serif, sans serif, script, monospace, dekoratif. Wow, lengkap sekali ya Bu Eva. Terima kasih ya. Mantap ya Bapak Ibu. Nah, itulah tadi karakter dari masing-masing jenis font Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita coba mengaplikasikan kepada sebuah project design yang ingin kita buat dengan Visme. Ya. Nah, kita coba membuatnya. Jadi saya praktekkan langsung di sini, Bapak Ibu. Oke. Kita coba tambah di sini. Silakan, mungkin saya pelan-pelan, Bapak Ibu bisa masuk di visme.co. Visme.co seperti ini. Kemudian tekan enter. Maka di halaman awal Visme atau dashboard Visme ini, Bapak Ibu bisa klik login ya. Gunakan akun Google yang telah didaftarkan kemarin ya Bapak Ibu. Sekali lagi, gunakan akun Google yang telah didaftarkan kemarin. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah project baru Bapak Ibu di sini. Coba kita klik create new project. Ini ada pilihannya ya Bapak Ibu, create, kemudian proyeknya apa, lumayan banyak, ada presentasi, infografis, dokumen, chart, printable, grafis, sosial media, dan seterusnya. Nah, tetapi yang ingin kita buat adalah bahan presentasi. Kita mulai dengan ngeklik presentasi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada template yang telah disediakan oleh Visme dan di sini sangat banyak ya template yang telah disediakan. Tentunya dengan berbagai desain yang sangat bagus kalau menurut saya. Tinggal kita pilih-pilih aja ya. Kita pilih-pilih aja mana yang cocok itu yang kita ambil. Ya, Bapak Ibu. Terus ini di bawah juga ada template sama sebetulnya bagian dari tadi juga. Ini tema ya Bapak Ibu. Ya, temanya banyak. Nah, tetapi kita akan mencoba memulai dari blank, ya, dari kosongan, dari blank template. Nah, silakan Bapak Ibu klik blank template di sini. Blank template, kemudian, nah ini ya contohnya ya Bapak Ibu. Oke, kita akan memulai dari project judul dulu. Ya, kita akan memulai dari judul, Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi telah telah mengetahui karakter dari font ya. Nah, sekarang kita akan implementasikan di sini. Ya, pertama saya memiliki sebuah bayangan bahwa saya akan membuat sebuah bahan presentasi tentang digital ya, tentang dunia digital atau dunia IT yang memang viral saat ini ya Bapak Ibu. Contoh, di sini ada blog. Di blog ini ada yang pertama ada teks, kemudian ada square. Nah, ini bisa ditambahkan seluruhnya ya Bapak Ibu. Silakan nanti dipilih, sesuaikan. Nah, tetapi di sini saya mencoba untuk memilih sebuah karakter gitu ya Bapak Ibu.
Kita pilih grafik, Bapak Ibu. Mungkin kita scroll ke bawah. Sini ada animasi ya. Kemudian ada karakter, Bapak Ibu. Ini ada karakter casual ya. Karakter dari orang di sini. Coba kita lihat. Kemudian kalau ini kita klik Bapak Ibu, maka seluruhnya akan muncul. Nah, ini banyak banget nih karakter orang. Dan ini bergerak Bapak Ibu ya. Jadi ada animasinya. Nah, ini bagus. Ini casual ya. Kemudian di sini ada apa lagi itu? Profesional. Jadi berbagai macam profesi dari sini ya. Terus di bawahnya juga ada maskot. Nah, ini lucu-lucu. Mungkin karakter ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk anak-anak SD ya. Tuh. Nah, terus yang viral hari-hari ini kan ada bot ya, ada robot. Ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, robot ini kalau saya klik misalkan itu akan keluar di sini, maka animasinya akan muncul seperti ini. Ya. Dan saya mencoba meletakkan robot ini di samping sini Bapak Ibu. Dan saya perbesar kira-kira seperti ini. Terus saya akan menampilkan kalau sepertinya kurang seimbang gitu ya kalau cuma sebelah kanan. Saya akan ngambil satu lagi Bapak Ibu. Tetapi ini saya balik. Dan saya letakkan di sini. Nah, perhatikan Bapak Ibu bahwa besarnya objek bisa kita perhatikan dari lebarnya ini tadi ya. Lebarnya animasi ini. Gitu. Kalau lebar kaca helmnya sudah pas, maka menurut saya juga sudah pas. Oke. Nah, jadi saya buat dua seperti ini. Ya, space di sebelah kanan sini mungkin juga sama jaraknya dengan space yang ada di sini. Jadi keseimbangan, simetris. Nah, terus selanjutnya kita akan memberi judul, kita akan mengulas tentang Chat GPT OpenAI ya, seperti ini. Kemudian ini yang terkenal didukung oleh Microsoft. Ini ya. Nah, ini menjadi kurang pas Bapak Ibu karena sekali lagi font ini masih belum kita sesuaikan besarannya. Kan? Coba kita sesuaikan, kita edit Bapak Ibu. Kemudian kita pilih di sini mungkin Tapins, font sans serif ya. Kesannya itu modern. Bisa kita ketik di sini. Ini ada Papins. Popins. Oke, pilih salah satu. Dan kita mencoba untuk menyesuaikan ukurannya, Bapak Ibu. Ya, kita klik edit, kemudian ukurannya kita cari mungkin sekitar 72 boleh. Pak, ini terlalu kecil, Pak. Layarnya ini. Kita besarin ya, Bapak Ibu. Wow, terlalu besar. Ya, seperti ini. Oke, kita edit lagi. Ini dapat ini ya, Bapak Ibu. Tutorial. Kita edit. Kemudian di sini 72, mungkin kalau mau diubah 96. Terlalu besar juga. Jadi pasnya tadi 72. Nah, yang ini Bapak Ibu bisa bandingin ya. Coba. Ini kekuatan OpenAI, kekuatan dari tipografi. Bapak Ibu akan memilih yang seperti ini komposisinya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, ini saya ubah Papins juga, tetapi tidak saya cetak tebal dan ukurannya saya kecilkan. Bapak Ibu akan memilih yang mana?
akan memilih yang ini, yang ini, ya, atau bentar, atau yang ini. Boleh berkomentar Bapak Ibu? Bapak Ibu masih hadir kan? Oke, kita akan memilih yang kedua. Nah, oke, clear. Bapak Ibu memiliki perasaan yang sama, memiliki kesan yang sama dengan saya. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, betul ya Bu Eva. Nah, ini Bu Eva udah apa? Ya. Bahwa judul Bapak Ibu itu selalu menempati ukuran font yang paling besar. Ingat ya Bapak Ibu. Judul selalu menempati ukuran font yang paling besar. Itu kuncinya. Selain judul, maka kita menganggap bahwa itu adalah bagian atau pelengkap. Nah, itu tidak lebih besar ukurannya dari judul. Makanya saya tadi cetak kecil. Nah, ya, size-nya lebih kecil. Dan karena ini hanya keterangan, maka tidak ada apa ya? Tidak ada keharusan kita itu cetak tebal juga. Jadi tidak ada penekanan. Karena yang ingin kita tekankan itu hanya bagian judul, ya. Coba. Lebih kalau Bapak Ibu mau memilih nih, memilih saya cetak tebal bagian keterangan ini atau saya biarkan tipis saja seperti ini. Mana yang akan Bapak Ibu pilih? Saya ulangi. Bapak Ibu akan memilih yang seperti ini, saya ada penekanan, atau kita akan biarkan tipis. Seperti ini. Wow, Ibu Eni, saya pilih tipis, Pak. Nah, jadi begitulah karakter-karakter yang harus kita mainkan ya, Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar kita hanya tempel font ya, kemudian ya. Jadi tidak hanya sekedar tempel font ya, Bapak Ibu, kemudian biarkan saja. Tidak. Ada kesan yang harus kita timbulkan di sini. Ya, Bu Eva, kalau subjudul tidak ada penekanan, natap. Jadi yang ada penekanan hanya bagian judul. Nah, setelah itu baru kita rapikan, Bapak Ibu. Ya, kita rapikan, kita coba range di sini. Kalau range ini berkaitan dengan kita edit ya. Kita aksi di sini boleh, atau kita klik di sini mana bagian aksi. Klik kanan juga boleh ya, Bapak Ibu. Edit. Artinya kita hanya ingin menggeser bahwa posisi ini persis ada di tengah gitu ya. Nah, kita atur, kita edit, kita aksi, dan kita pilih Legend to di sini. Kita pilih center. Pun demikian tulisan Microsoft ini, Bapak Ibu, kita pilih aksi dan kita pilih center. Artinya kita pastikan bahwa tulisan ini ada di tengah. Oke. Saya blok keduanya dengan menekan tombol Shift. Ya. Setelah itu kita group. Dan kita aksi lagi Bapak Ibu, Legend, middle, dan center. Nah, ini sudah. Jadi sudah seimbang. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan memberi penekanan lebih kepada ChatGPT. Tulisan ChatGPT ya. Tentu dengan cara mengubah warna. Ubah warnanya. Nah, kita sesuaikan dengan warna-warna yang ada di Microsoft. Warna Microsoft ada merah, orange, biru, dan hijau ya. Mungkin kita akan tambahkan. Di sini ada kita tambahkan, Bapak Ibu. Kita beri hijau dulu mungkin.
Terus kita cari. Wow, besar banget kayaknya ya. Nah, ini sudah berubah. Maka tampilan ini menjadi jauh lebih pas dibandingkan yang polosan tadi ya. Oke deh. Kita ubah warnanya menjadi warna biru. Biru ada di sini Bapak Ibu. Oke, saya rasa pas dengan karakter. Nah, tuh. Ya. Terus berikutnya kita akan membuat slide yang kedua. Bersih, fresh tapi bagus gitu ya. Slide yang kedua Bapak Ibu, kita bisa klik new slide di sini. Boleh pilih salah satu di antara ini juga boleh. Ya, mungkin saya akan memilih yang blank slide. Ini adalah halaman kedua. Dan yang ingin kita tekankan di sini, kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan ChatGPT. Ya, kita tambah teks, kita di bagian blog, kita tambah teks di sini. Kita posisikan ini di sini, Bapak Ibu. Kemudian saya duplikat. Kita taruh di bawahnya. Ya, sudah. Setelah itu kita pilih grafik lagi, Bapak Ibu, dan kita cari robot. Oke. Sudah, kita aksi, kita range-nya kita pilih middle. Nah, ini sudah. Terus di bagian ini adalah bagian bisa kita ketik di sini ya, Bapak Ibu. Ya. Tentang ChatGPT. Oke, ubah fontnya karena saya tadi menggunakan Papins ya. Saya juga gunakan Papins. Karena ini bagian subjudulnya, maka saya beri mungkin sekitar 60. Seperti ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita cetak tebal juga. Seperti ini. Dan bagian cat GPT-nya biarkan berwarna biru. Dan bagian tentang di sini kita ubah warnanya hitam. Nah. Oke, ini nomor 2. Kalau ini terlalu besar, kecilkan dikit aja. 6048. Boleh seperti ini. Terus ini adalah kontennya ya Bapak Ibu. Kontennya kita ubah, edit, Papins. Tidak dicetak tebal dan ukurannya 40. Nah, untuk itu saya di sini tadi sudah membuat deskripsinya ya, minta bantuan OpenAI atau ChatGPT langsung. Jadi saya tinggal copy. Ini sebagai keterangan pelengkapnya. Oke. Bapak Ibu bisa memperhatikan tata letak space sebelah kiri dengan space sebelah kanan ya. Nah, maka harus seimbang. Nah, ini bisa kita geser ke atas ya Bapak Ibu. Seperti ini. Ya. Oke, sudah semakin bagus. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kok kesannya kaku ya? Kurang ada manis-manisnya. Maka Bapak Ibu bisa menambahkan basic di sini dan kita tambahkan sebuah lingkaran. Ini hanya sebagai pelengkap atau ornamen aja ya. Dan range-nya, oke, kita klik aksi.
kita taruh di bawah, ya, send to back. Ya. Tentu warnanya supaya sama, kita pilih warnanya ini, biru. Oke. Karena Microsoft mungkin tidak hanya biru ya Bapak Ibu, kita bisa ubah ke orange. Ya, oke lah. Seperti ini juga boleh ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada keseimbangan ya. Tuh, orange. Oh. Terus setelah itu Bapak Ibu, kita tambah lagi new slide, kita pilih yang blank di sini. Kemudian kita cari di sini foto misalkan, ada nggak kalau foto ya? Nah, di sini ada foto ya Bapak Ibu. Kita tambahkan foto. Tapi yang kita inginkan itu ada GIF, ada mockup. Nah, kita akan cari yang mockup ya Bapak Ibu. Oke, cari yang versi mockup. Boleh pilih yang ini Bapak Ibu. Jadi ini sorry. Ini saya taruh di sini. Kemudian saya lebarkan. Mungkin seperti ini. Dan kita buat teks lagi di bagian sini Bapak Ibu. Ya. Kita ubah. Tadi di sini itu fontnya, sorry. Coba kita. Jadi ada kesamaan ya Bapak Ibu. Ini fontnya berapa? 48. Nah, untuk yang slide berikutnya juga sama ya. Bapak Ibu. 48. Total pengguna. Pilih fontnya Papins, cetak tebal. Oke. Ini kita tekankan pada pengguna dan kita beri warna merah misalkan. Kita ubah biru dulu. Ya, mungkin seperti ini. Kemudian kita cari data, Bapak Ibu, dan kita cari chart. Ya, scroll aja. Kalau memang ada. Atau grafik ya. Dia dari mana ya? Nah, di sini ya Bapak Ibu basic ada status. Ini status ya. Sorry. Di sini Bapak Ibu, saya ulangi di basic kemudian ada di start figur. Nah, kita cari yang paling pas yang mana. Ya. Mungkin kita cari yang ini. Kita pilih yang ini Bapak Ibu.
kita bisa ungroup, kita taruh di bawahnya. Oke. Jadi bisa kita buat seperti ini ya Bapak Ibu. Aduh. Dibesarin juga boleh. Dan ini kita buat rata kiri. Mungkin juga ini kita buat rata kiri ya. Ini lurus sama. Ini kita ke ataskan dikit. Terus di sini kita cari mockup ya Bapak Ibu. Coba kita cari di internet. Nah, jadi saya ngambil satu aja. Nah, ambil salah satu ya Bapak Ibu. Mungkin yang ini. Kita copy. Kita taruh di sini. Dan kita arahkan supaya masuk. Ini. Bisa kita lebarin. Jadi gambarnya ini nggak bisa kita ini ya Bapak Ibu, harus fix. Cuma bisa kita replace. Oke. Kalau kurang bagus, mungkin ini yang kita copy ya Bapak Ibu. Kita cari yang iPhone. Setelah itu kita screenshot, kita potong. Ini contoh ya, contoh aja ya Bapak Ibu. Jadi kita paste di sini. Dan kita coba replace. Sekarang udah kita replace ya Bapak Ibu. Oh, jadi udah masuk. Oke. Nah, ini 3 yang telah kita buat ya Bapak Ibu. Agar ini bersesuaian warnanya, maka saya beri warna merah. Terus orang-orang ini juga kita buat warnanya warna merah ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sehingga kalau kita display Bapak Ibu, kita presentasikan, menjadi seperti ini. Oh, ya kan? Sederhana sekali tapi bagus gitu ya. Coba kita ulangi. Nah, kita lanjut. Oke. Kita lanjut lagi misalkan. Sudah. Terus mungkin kita buat slide yang berikutnya Bapak Ibu ya.
kita buat siapa penemunya gitu ya. Kita buat blank slide, kemudian kita cari grafik, cari basic, Bapak Ibu. Sorry, foto. Kita ambil foto di sini. Foto. Grid, ada foto grid gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang melihat. Ada avatar. Nah ini ya Bapak Ibu, sorry, foto grid. Nah, sip. Bapak Ibu boleh cari di sini mana yang pas. Taruh di sini Bapak Ibu. Kita nyoba taruh di sini ya. Dan ada nggak fotonya Bill Gates? Oke. Oke. Wow. Nah, jadi background. Nah, kita taruh di sini. Ini Bapak Ibu sudah jadi satu. Terus kita cari yang lain. Contoh aja ya Bapak Ibu. Jangan mengira bahwa ini pemilih asli gitu, enggak. Karena fotonya ada di sini aja. Oke. Nah, sekarang kita membuat kutipan, Bapak Ibu. Kalau tadi kan satu jenis font ya. Kita akan membuat sebuah kutipan. Kutipan itu butuh font. Kita ke basic, kita cari font. Oke. Ini adalah font. Oke, kita minta bantuan sini. Buatkan saya kata-kata bijak. Wow, banyak sekali ya. Ya, contoh ini ya misalkan ya Bapak Ibu. Saya mendapatkan kutipan. Jadi saya taruh di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, terus ini kita cari yang, nah ini baru model keriting ya Bapak Ibu. Misalnya. Ini boleh?
terlalu miring ya. Kita cari yang tulisan tangan. Ini. Nah, ini lebih bagus kayaknya. Coba kita besarin. Dan kita buat ini menjadi rata. Ya. Sip. Kita besarin lagi Bapak Ibu 51. Oke. Jadi ini sebuah kata-kata. Kemudian kita membuat semacam apa ya, karena ini ya tanda petik gitu ya Bapak Ibu. Oke, udah jadi ya sedikit. Wis. Itu terang, kuning, yang ini mungkin bagus yang tadi ya. Oke. Jadi ini sudah dapat ya Bapak Ibu. Kita geser supaya pas. Nah, kita tulis lagi namanya nih. Siapa? Namanya kita pakai huruf tegas ya. Tidak di full. Wow. Kita buat oke, udah Bapak Ibu. Jadi ini kita geser juga. Sudah ada 3 jenis yang bisa kita pakai ya Bapak Ibu. Kalau ini terlalu tebal, Bapak Ibu boleh ditipisin aja seperti ini. Nah, ini mungkin lebih pas. Baik Bapak Ibu, ini tips ya, tips cara mendesain. Tadi kita telah mengenal kekuatan font atau tipografi ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita komposisikan dengan apa namanya? Dengan shape, dengan gambar, dengan animasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya masih belum menambahkan animasi satupun pada objek ini ya. Jadi belum Bapak Ibu. Saya belum menambahkan animasi. Yes. Oke. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan, boleh. Silakan saya kembalikan lagi ke Mas Arief. Bapak Ibu masih ada waktu untuk kita diskusi. Yuk. Baik, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Untuk hari kedua ini kita sudah
diterangkan oleh Pak Nopal bagaimana membuat desainnya, membuat desain presentasinya seperti apa, dan beliau juga sudah memberikan penjelasan terkait dengan tipografi tadi Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa Bapak Ibu terapkan desain-desain Bapak Ibu selanjutnya. Silakan jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini Bapak Ibu, atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya, barangkali Bapak Ibu sudah ada yang mencoba atau mungkin ada kendala ketika mencoba mendesain dengan Visme ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ibu Istiqomah, mungkin Ibu Happy Aprilia, mungkin Ibu Nurhayati, jika ingin bertanya bisa langsung gunakan fitur raise hand, kemudian nanti kami persilahkan untuk menghidupkan mic-nya Bapak Ibu, agar bisa bertanya secara langsung, secara interaktif melalui kegiatan ini, melalui sesi sore hari ini. Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang belum mencoba, Pak, atau masih bingung, gitu, ada beberapa hal yang masih dibingungkan. Bapak Ibu bisa bertanya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eni Rahayu, Pak. Apa bisa kita padukan antara Canva dengan cara tipografi yang sudah Bapak jelaskan tadi, Pak? Gitu. Oke, nah tipografi itu berlaku umum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menggunakan platform apa, yaitu tipografi itu pemilihan fontnya ya seperti tadi itu, kasarannya seperti itu ya. Lebih detail lagi Bapak Ibu memang harus mencoba, memang ya. Jadi gimana cara menempatkan font ini tebal, cocok enggak? Kemudian kalau judul karakternya tadi gimana Bapak Ibu menempati ukuran yang paling besar dan dicetak tebal. Beri warna yang berbeda sebagai penekanan, kan gitu ya tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi platform apapun, jika Bapak Ibu mampu menghadirkan tipografi di situ, maka sangat indah gitu, sangat bagus kesan. Kesan yang didapat itu loh Bapak Ibu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Novel atas penjelasannya. Di sini sudah ada 2 pertanyaan lagi Pak di kolom chat. Pertama dari Ibu Dwi Sugilarwati. Desain Visme ini bisa dipakai untuk presentasi secara manual, maksudnya tidak menggunakan internet, Pak. Apakah harus offline, harus online maksudnya, untuk menjelaskan dengan Visme ini, Pak? Ya, jadi untuk Visme Bapak Ibu, karena memang platformnya basis ini ya, berbasis web, Bapak Ibu. Meskipun di situ ada installernya, tapi memang installernya itu hanya sebagai web browser atau web view ya. Jadi Bapak Ibu memang harus online untuk menggunakan Visme. Sama dengan Canva, Bapak Ibu juga harus online. Mohon maaf, tadi saya ngomong offline ya. Online yang betul. Online. Baik Pak, memang harus online Pak ya. Baik dari pembuatan hingga kita presentasikan juga harus menggunakan Visme ini sendiri Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Ibu Istiqomah ini Pak. Untuk penggunaan flip, apakah penempatannya harus disesuaikan dengan posisi teks atau icon lain, Pak? Gitu. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Layout itu Bapak Ibu ada model-modelnya. Bisa kita nge-layout karena simetris. Artinya objek yang kanan dengan yang kiri itu seimbang. Kita bagi 2. Makanya tadi ada keseimbangan. Kalau yang kiri itu objek gambar, maka yang kanan diseimbangkan dengan teks sehingga dipadukan. Wah, ini bagus. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tidak teratur Bapak Ibu, tetapi hanya memperhatikan bagian bagian tepi ya, tepi atas, tepi bawah. Nah, itu juga jangan terlalu mendekat kepada garis ini ya, garis batas kanvasnya itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kesannya itu kayak nabrak gitu. Wah, ini terlalu banyak kesan. Jadi kalau bisa, yaitu tadi kita kumpulkan itu sebagai titik fokus. Berarti harus mengetahui marginnya juga Pak ya, bisa memperkirakan marginnya. Betul. Baik, terima kasih Pak Novel atas penjelasannya.
Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta sore hari ini. Ada lagi Pak, ternyata Pak, dari Bapak Sudiono. Untuk daerah yang internetnya yang mungkin internetnya agak kesulitan mungkin Pak, tidak efektif menggunakan Visme Pak gitu. Kalau untuk Ya, daerah yang kurang mungkin stabil gitu internetnya. iya, memang harus dekat dengan jaringan ya Pak ya. Kalau memang kurang bersahabat ya mungkin bisa pindah, cari jaringan yang lebih bagus seperti itu. Adakah triknya mungkin Pak untuk daerah yang jaringannya kurang stabil begitu Pak? Ya mungkin kalau memang dengan Visme membutuhkan internet yang lebih banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif yang lain. Ya. Mungkin ada platform yang lain dengan fungsi yang sama, tetapi itu bisa digunakan secara offline. Nah, itu salah satu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk menggunakan presentasi ini Pak, untuk membuat presentasi, apakah bisa kita gunakan, kita buat menggunakan device atau perangkat yang lain Pak, seperti HP Android mungkin ataupun iPhone gitu Pak? Ya bisa Bapak Ibu. Jadi Visme ini sudah responsif ya, artinya dia itu bisa dibuka dari tablet, laptop, ya PC, kemudian juga dari Android maupun dari iPhone. Yang penting Bapak Ibu bisa mengakses dengan browser. Jadi kalau sudah ada browser di perangkatnya maka dipastikan bisa mengakses Visme. Baik, terima kasih Pak Noval. Sepertinya kita cukupkan sekian saja Bapak untuk sesi hari ini. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin menunggu rekaman kegiatan hari ini untuk dipraktekkan di kemudian hari begitu Pak. Mungkin nanti juga bisa dipraktekkan. Kemudian jika mengalami kendala-kendala, Bapak Ibu nantinya bisa bertanya melalui grup WA Bapak Ibu. Karena di grup tersebut sudah bergabung Pak Noval, sehingga nanti ketika Bapak Ibu bertanya kendala apapun nantinya terkait dengan Visme ini, Bapak Ibu akan berdiskusi secara langsung dengan Pak Noval melalui grup dan nanti bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya oleh Pak Noval di grup Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk sesi sore hari ini. Terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan sore hari ini. Kami akhiri untuk sesi sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ditunggu karyanya Bapak Ibu. Sederhana aja, yang penting bisa mengaplikasikan tipografi. Oke.